hari ini aku sedang ada di Gedung Nusantara 1. Nah, ini biasanya disebut Gedung DPR RI ini, tapi aku mau menuju ke Gedung DPD RI untuk bertemu salah satu perwakilan Kalimantan Timur. Ikuti terus ya untuk kelanjutannya. Iya, halo, selamat sore. Di sini saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur 2022. Nah, saat ini sedang bersama Aji Mintuni Mawarni nih, anggota DPD dari Provinsi Kaltim tahun 2019 sampai 2024. Mungkin boleh Bu menyapa ini dulu. Oke, ini saya menyapa buat masyarakat Kaltim apa selama masyarakat Indonesia nih? Oh, nih buat ini karena Putri Pendidikan kita lebih kepada pelajar mahasiswa kali ya. Buat seluruh mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia khususnya Kalimantan Timur. Ini banyak hal yang perlu peningkatan diri kita di dalam kualitas yang lebih baik, karena banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur ini gak terlepas dari tingkat pendidikan. Jadi kalau kita ingin bersejajar dengan negara-negara maju yang lain, ya pemerataan kualitas pendidikan. Sebenarnya kalau kita ada cerita lah gitu ya, kita anak bangsa tuh sebenarnya banyak yang sukses di luar negeri, banyak yang sukses, tetapi kita masih hitungan jari. Yang menyebabkan banyak permasalahan yang ada di dalam Indonesia ini memang paling awal yang harus kita perlu pahami dan tingkatkan adalah pemerataan kualitas pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang ada di pelosok. Sekarang nih kalau kita mau menilai ketidakadilan di dalam suatu kebijakan pemerintah, itu kita menilainya di pelosok-pelosok. Apakah sudah adil buat masyarakat kita yang ada di pelosok-pelosok? Mereka tuh masih banyak daerah-daerah saudara-saudara kita di Indonesia ini yang belum mengenyam pendidikan yang layak, yang belum mengenyam kesehatan yang layak, terus masih infrastrukturnya jelek, terus belum menikmati listrik, air bersih dan segala macamnya. Itu yang di pelosok. Oleh sebab itu ini perlu kita perlu mendorong semua agar peduli terhadap pendidikan kita, kualitas pendidikan kita, kualitas yang merata loh ya. Kualitas pendidikan kita sebenarnya sudah banyak yang baik, sangat baik loh saya bilang, karena ketika kita berada di luar negeri banyak juga para masyarakat Indonesia yang sukses di luar negeri, di negara-negara maju. Tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah pemerataan. Jadi memang pembangunan terlalu terfokus pada suatu daerah di ibu kota atau di daerah Jawa sentris istilahnya. Ya, sedangkan kita yang di daerah, apalagi Kaltim salah satu daerah terkaya di Indonesia, ternyata di pelosoknya belum menikmati air bersih, menikmati listrik, belum menikmati pendidikan yang layak, kesehatan juga masih kurang gitu ya. Artinya ini sebagai kita berharap kebijakan pemerintah ke depan itu lebih kepada daerah. Sekarang ini daerah itu hanya menerima 30% dari uang Indonesia lah. Sedangkan kalau di luar negeri, kalau kita mau maju, itu pembagian ke daerah itu harus lebih besar. Pembangunan untuk di daerah itu harus lebih besar. Harus 60% seharusnya. Bahkan lebih besar dari itu. Di pusatnya cukup 30-40%, tapi ini dibalik. Makanya pemerataan pembangunan tidak pernah tercapai karena terlalu terfokus pada ibu kota Jakarta gitu. Nah, dengan adanya IKN, menurut saya ini juga salah satu momen kesempatan kita sebagai daerah Kaltim untuk menuntut yang memang haknya. Kita ini menuntut yang memang haknya pembangunan di Kaltim itu, gitu. Karena kita sebagai salah satu daerah yang terkaya di Indonesia, punya hak yang harusnya lebih baik untuk mendapatkan berbagai fasilitas pembangunan, gitu ya. Oke Bu, nah mungkin ada pesan nggak buat para generasi muda seperti saya gitu untuk menghadapi dunia era global ini? Oh ya, yang pasti kita tuh harus berani meningkatkan kualitas diri. Jadi meningkatkan kualitas diri itu harus fokus. Jadi kalau
misalnya gini, jangan baper. Saya pernah ngomong kan di dalam catatan saya, sebagai generasi muda, kita tuh jangan sering baper, jangan sensitif, kita tuh harus berani. Kalau kita misalnya mendapat suatu tantangan, ini pernah saya alami ya pribadi. Ketika kita ditegur atau disudutkan atau dimarahi di depan orang banyak gitu, dalam kita sudah melaksanakan tugas, itu jangan kecil hati. Itu jadikan sebagai cambuk bahwa saya akan buktikan saya pasti sukses suatu saat gitu. Saya begitu loh, saya dulu begitu. Ketika saya misalnya ditegur, dimarahin atau disudutkan atau direndahkan, saya selalu berkata di dalam hati, saya pasti akan sukses, saya pasti akan berhasil. Walaupun ya tingkat keberhasilan orang kan relatif ya, berbeda-beda, tetapi saya meyakinkan diri saya seperti itu supaya saya tidak patah semangat, saya tidak baper, saya nggak peduli, yang penting kualitas saya harus baik gitu. Harus fokus. Kuat banget ya itu pesannya teman-teman gitu, jangan mudah baper dan kebawa perasaan gitu ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak Bu untuk para finalis putra putri pendidikan Indonesia yang mungkin sedang menuju grand final nih minggu depan? Iya. Ya, semoga sukses ya. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Tetapi sekali lagi, menang itu bonus. Yang penting itu proses kita di dalam menunjukkan kualitas diri kita, dan jadikan diri kita sebagai pemakasa, pendorong generasi muda untuk terus berbuat yang lebih kepada negara kita gitu. Sekarang kita banyak tergeser oleh rasa nasionalisme gitu kan, karena orang lebih mencintai Korea loh gitu sekarang ini anak-anak mudanya. Jadi sebenarnya budaya kita juga lebih baik, nggak masalah cinta budaya Korea karena itu ininya generasi muda ya, tetapi tetap identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh hilang gitu. Ingat ya teman-teman gitu ya, jadi untuk di identitas diri kita nih sebagai bahasa Indonesia jangan sampai hilang. Boleh suka gitu ya produk luar Bu, tapi jangan lupa kembali ke Indonesia sebagai identitas diri. Nah, mungkin itu sekian dari kita berdua, terima kasih. Oke, telah selesai perjalanan saya mewawancarai Ibu Aji Umawarni, salah satu anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019 hingga 2024. Pesan dari Ibu Aji Umawarni, kalau kita sebagai pemuda harus meningkatkan kualitas diri dan jangan mudah baperan, karena setiap yang kita lewati itu guna untuk perbaiki kita di masa depan. Sekian dari saya, langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. See you and have a nice day.